Kejagung telah menetapkan 7 tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah, produk kilang pada PT Pertamina Subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. 7 tersangka itu yakni berinisial RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, SDS selaku Direktur Feedstock dan Produk Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan YF selaku PT Pertamina International Shipping, lalu AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. 7 tersangka tersebut akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk proses pemeriksaan terhitung sejak Senin malam kemarin. Sementara itu, Pertamina menyatakan menghormati Kejaksaan Agung terkait penetapan tersangka ini. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa kasus ini bermula ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 193,7 triliun. Jadi saya pertegas sekitar 197 triliun, dan karena ini selama 5 tahun 2018 sampai 2023 nanti finalnya akan kami sampaikan ya setelah penghitungan oleh audit BPK sudah selesai ya. Yang pasti kami sudah gelar perkara dengan BPK, sudah kami tuangkan dalam risalah hasil ekpos, sehingga di sana ditemukan kerugian keuangan negara. Ya, saya cukup. 193,7. Ya, saya kira begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan media, terima kasih Pak Dirdik dan jajaran. Dan saya kira ini sangat istimewa karena sudah larut malam ya, tapi rekan-rekan media terus memberikan kontribusi yang baik untuk mendukung institusi Adiaksa menuju ke arah yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih. Dalam kasus ini, sebelum menetapkan ketujuh tersangka, Kejaksaan Agung telah memeriksa 96 saksi dan 2 ahli. Kejaksaan Agung berharap setelah terbongkarnya kasus ini, Pertamina akan memperbaiki sistem pengelolaan minyak mentah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan pihaknya telah menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018-2023. 2 orang tersebut adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Korne ST. Peran keduanya adalah menjalankan perintah dari Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, untuk membeli bahan bakar jenis RON 90 dan lebih rendah dengan harga RON 92 atau setara jenis Pertamax. Maya memerintahkan atau memberikan persetujuan pada Edwards untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 98 atau setara dengan jenis bensin premium dengan RON 92 di terminal Storage PT Orbit Terminal Merak milik putra pengusaha minyak Riza Khalid, yang kini juga jadi tersangka, yakni Muhammad Keri Andrianto Riza. Tersangka MK dan ED melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pemilihan langsung dalam waktu jangka panjang sehingga diperoleh harga yang wajar, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung harga yang berlaku saat itu, sehingga PT Pertamina Patraniaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DEN. Selanjutnya, tersangka MK dan tersangka EJ mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF
selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga PT Pertamina Patraniaga mengeluarkan fee sebesar 13% sampai dengan 15% secara melawan hukum. Dan fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan tersangka DW selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa. Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EC bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS, tersangka YF, tersangka AP, tersangka MKAR, tersangka Dewi, tersangka GRJ mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun yang bersumber dari komponen sebagaimana yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu. Itu ada 5 komponen ya, saya rasa teman-teman masih ingat. Hingga saat ini total tersangka yang telah ditahan Kejaksaan Agung dalam kasus tata niaga minyak mentah berjumlah 9 orang. Maya dan Edward ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung hingga 20 hari ke depan, yakni sejak 26 Februari 2025. Muhammad Keri Andrianto Riza, beneficial owner PT Navigator Katulistiwa adalah salah satu tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Ia adalah putra dari pengusaha minyak Riza Khalid. Keri ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 24 Februari malam bersama 6 orang lainnya. 4 orang diantaranya adalah jajaran direksi anak usaha Pertamina, yaitu Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifas Yahaan, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, dan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, Agus Purwono. Kemudian pada Rabu 26 Februari ada 2 tersangka lagi yang ditangkap Kejagung, yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Korn. Dalam kasus ini, Keri berperan sebagai broker yang bermain dengan para pejabat tinggi direksi anak usaha Pertamina. Keri mendapat keuntungan dari transaksi pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang didongkrak harga kontrak pengirimannya oleh Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Perbuatan para pelaku membuat negara mengalami kerugian sekitar 193,7 triliun yang bersumber dari berbagai komponen.